Satu fakta yang miris pada zaman sekarang adalah bahwasanya zina sudah menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat. Zina sudah menjadi hal yang biasa saja di tengah umat muslimin. Maka benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Maka sungguh akan ada dari umatku ini aqwamun, kelompok-kelompok. Di sini jamak, aqwam, bukan kaum, bukan satu. Aqwam, kelompok-kelompok berarti banyak. Yastahillunal hira, yang menghalalkan zina, wal harira, sutra bagi laki-laki, wal khamra, dan minuman keras, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Aqwam, kaum-kaum, jamak, mereka banyak. Saking banyaknya yang menghalalkan zina pada saat zaman sekarang inilah, zina sekarang sudah tidak mengenal kasta. Sudah tidak mengenal status sosial dan background seseorang. Mulai dari yang muda sampai yang tua. Yang lajang sampai yang berkeluarga. Bahkan yang awam sampai orang yang sudah mengenal agama pun melakukan zina pada zaman sekarang ini. Seolah-olah zina yang dia lakukan itu adalah suatu yang dibolehkan dalam Islam. Seolah-olah dia berzina, seolah-olah zina itu tidak haram dalam Islam. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah." Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan yang keji. Bagaimana tidak keji? Yang melakukan hubungan intim, yang melakukan hubungan layaknya suami istri itu tanpa diikat dengan akad nikah adalah binatang. Binatang. Apa bedanya orang yang berzina itu dengan binatang? Sama-sama itu punya akad. Tapi Islam sudah mengatur dengan pernikahan, dengan akad baru yang halal, yang haram tadi menjadi halal. Wasa as-sabila. Maka sesungguhnya itu adalah jalan yang buruk. Tapi pernah tidak kita bayangkan bahwasanya perbuatan zina yang kita lakukan sekarang ini akan diwarisi oleh istri kita, akan diwarisi oleh suami kita, akan diwarisi oleh anak-anak ataupun cucu-cucu kita kelak. Karena zina itu ditebus. Zina itu adalah hutang yang harus ditebus. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Inna zina dainun." Sesungguhnya zina itu adalah hutang. Yang mana hutang itu wajib dibayar. Hutang wajib dibayar. Idza aqradtuhu, apabila kalian berani mengambilnya, apabila kalian berani sampai berhutang, berani berzina, wa kanal wafa, maka tebusannya, maka bayarannya, maka penggantinya min ahli baitika fa'lam, adalah ahli baitmu, keluargamu, fa'lam, maka pahamilah. Bayangkan, ada suami yang pulang kerja, belanja wanita, menyewa wanita lain untuk melampiaskan syahwatnya. Bayangkan, saat dia sedang melakukan perbuatan dosa tersebut, istrinya juga melakukan zina di rumahnya. Entah itu dengan laki-laki yang mungkin dikenalnya di sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Atau mungkin istrinya orang yang taat agama, anggap. Istrinya tidak mau berzina. Bisa jadi ada nanti maling atau memang orang yang tertarik dengan istrinya memaksa masuk ke rumahnya lalu memperkosa istrinya. Bisa jadi. Atau seorang istri yang berzina di rumahnya ketika suaminya lagi berangkat bekerja. Bisa jadi suaminya juga menyewa perempuan lain di luar. Atau mungkin bisa jadi tidak dengan istri, tidak dengan pasangan kalian, dengan suami kalian pembayarannya. Tapi dengan anak-anak, dengan anak-anak kita. Bayangkan, antum berzina sekarang. Dia juga akan berzina besok. Walaupun tidak antum ajar. Entah itu anak, atau mungkin cucu, atau mungkin cicit. Entah bayarannya, antum masih hidup dan antum melihat bayarannya.
Entah ketika antum sudah meninggal nanti. Dan antum hanya tahu ternyata di akhirat, oh ternyata anak saya berzina. Dan zina tidak hanya sebatas hubungan intim saja. Maka pahamilah bahwasanya mata juga bisa berzina. Dengan apa? Dengan nazar. Al-ainu zina, zina ainun nazar. Bahwasanya zina mata itu adalah penglihatan. Menonton film-film porno. Menonton film-film yang membuka aurat. Bayangkan, antum yang hobi nonton film porno sekarang. Nanti anak antum menjadi pecandu film porno. Pecandu. Yang dimana jika sehari saja dia tidak menonton film porno, sakau. Kayak orang yang narkoba dan sakau. Kayak sakaunya orang narkoba. Dan tangan juga bisa berzina. Contoh onani. Nih, buat yang masih lajang atau belum menikah, antum bayangkan jika antum sekarang onani, suka onani, bayangkan besok anak antum jadi hobinya itu onani, bayangkan. Hobi, udah jadi hobi, udah mendarah daging onani dalam dirinya. Bayangkan, sangat mengerikan zina ini. Hati juga bisa berzina. Contoh nih yang jaga-jaga hati. Ya, kita jaga hati ya, bayangkan. Itu zina, antum bayangkan ini itu. Bayangkan gimana nanti antum setelah menikah, kan antum berkhayal apa yang mau antum lakukan setelah nikah. Itu zina hati, bayangkan. Nanti anak antum, walaupun dia soleha, nanti dia zina hati dengan orang yang dia suka misalnya. Jaga hati, bayangkan ini, bayangkan itu. Maka sudah seharusnya kita meninggalkan perbuatan zina ini. Berazam, bertekad dalam diri sendiri bahwasanya tidak akan berzina lagi setelah ini, apapun itu. Entah itu zina kecil, entah itu zina besar, entah itu zina mata, zina tangan, atau zina kemaluan. Bertekad mulai hari ini bahwasanya kita akan meninggalkan perbuatan tersebut. Karena zina ini termasuk dosa-dosa besar yang harus kita tinggalkan. Wallahu ta'ala.